Kak, ya, dan tanpa pengacara pun saya siap. Karena bukti-bukti yang Anda butuhkan untuk saya permalukan, saya akan bongkar. Tuh, jangan lagi membuat sesuatu yang membuat Anda terkubur sendiri. Anda gali kubur gitu. Coba lihat ini teman-teman muslim ya, banyak apologet wanita. Saya rayu, saya menyatakan cinta. Anda itu luar biasa gitu. Anda luar biasa. Anda itu mendukung dakwah kami. Kamu itu seperti Siti Khadijah. Dan saya juga masih sendiri. Anda juga masih sendiri. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di pelaminan, insya Allah saya siap. Teman-teman, kalau sampai masalah ini sampai ke hukum, saya ngakak gitu loh. Saya ngakak ya, dan tanpa pengacara pun saya siap. Karena bukti-bukti rayu-merayu itu ada chatting-chattingnya di saya. Kalau misalnya memang Anda butuhkan untuk saya permalukan, saya akan bongkar chatting-chatting yang menurut saya udahlah ya. Saya yang tahu itu, dan mudah-mudahan orang yang mendengarkan chatting-chatting tidak mengenakkan. Kalau sudah mau ranah merayu itu jangan lagi membuat sesuatu yang membuat Anda terkubur sendiri. Anda gali kubur gitu. Coba lihat ini teman-teman muslim ya, banyak apologet wanita. Ada nggak satu orang yang pernah saya gombal, saya rayu, saya menyatakan cinta atau apa itu? Tunjuk badan kalau ada. Ku kasih hartaku semua. Lewat notaris gitu. Kalau ada gitu ya. Yang paling cantik lah. Siapa di apologet muslim itu kira-kira? Ada nggak pernah saya japri menyatakan perasaan saya? Siapa kira-kira? Orang gosipin saya dengan Josel kemana-mana. Ada nggak Josel itu saya pernah japri gombal dia? Adek kamu lagi di mana? Bisa nggak kita? Nggak ada. Lillahi ta'ala. Sama Mbak De. Nggak ada pun juga. Iya. Oh, kalau saya sama Mbak De itu saya cuman katakan kepada dia bahwa Anda itu luar biasa gitu. Anda luar biasa. Anda itu mendukung dakwah kami. Kamu itu seperti Siti Khadijah. Dan saya juga masih sendiri. Anda juga masih sendiri. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu di pelaminan, insya Allah saya siap. Aman kan? Aman. Saya ngomong sendiri. Saya ngomong sendiri. Bukan dipaksa. Apakah kalau saya sudah bersyahadat, Bang Suma siap menikahi saya? Nenekmu kiper. Jadi imam saya. Sebagai muslim pasti saya katakan insya Allah. Kenapa? Sangat boleh jadi Anda benar-benar mu'alaf. Tapi belum tentu Allah menjodohkan saya dengan kamu. Jangan kau permalukan saya depan umum dengan pertanyaan kayak begitu. Anda yang menjebak saya gitu loh. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Anda ingin membuktikan pernyataan insya Allah itu, silakan Anda bersyahadat sekarang. Berani enggak? Ayo. Kan pernyataannya kalau saya bersyahadat, apakah Anda ingin menikahi saya? Saya katakan insya Allah. Nah, sekarang Anda lah yang menjadi, bolanya ada sama Anda sekarang. Coba Anda bersyahadat. Nah, setelah Anda bersyahadat, kita serahkan kepada Allah. Kalau saya mau, ya jadi. Kalau saya nggak suka, karena Anda bukan tipe saya, lu mau memaksa saya. Kamu borgol saya untuk duduk di pelaminan. Jangan kelewatan dong sebagai perempuan. Ya, jangan rendahkan dirimu sebagai perempuan. Dan Islam itu tidak boleh kemudian menjadikan dasar pijakan hidayah karena kepincut sama seorang laki-laki. Harusnya saya yang ngejar-ngejar gitu loh. Kalau memang saya mau ya, jangan sampai saya buka-bukaan semua kan tidak enak. Padahal malam itu hari Jumat sudah apa? Ini cuma bercanda aja. Malah dia apa bilang, enggak ini serius ini, jangan dianggap bercanda, kan begitu hari Jumat. Iya kan? Itu dia. Cobalah ya. Kalau misalnya ada teman WA, teman apologet internal Islam yang pernah saya goda, coba angkat tangan. Siapa dia kira-kira yang pernah saya rayu, yang pernah saya gombal, yang pernah saya kasih janji-janji manis?
atau yang pernah saya pinjam duitnya? Coba angkat tangan, gitu ya. Iya, kalau ada perempuan kan biasa sisi gitu kan, pinjam duitnya dulu. Awalnya kayak gitu. Si Ica itu di awal dia ngerayu Bang Zuma kemarin sampai dia melakukan klarifikasi tadi itu belepotan terus ngomongnya. Iya. Tandanya memang hati dan mulutnya itu memang Kan nggak baik. masalahnya gini loh, Dek. Itu bisa terjadi. Saya bisa jadi beneran sama dia kalau ada bukti. Misalnya saya japrian atau saya DM-an, ini nggak ada, wallahi tidak ada sama sekali saya komunikasi sama anak ini, nggak ada, semata-mata di komal aja kok tiba-tiba nembak saya gitu loh. Ada apa ini? Dia yang nembak duluan. Iya. Itu bahasanya. Ada apa gitu loh. Makanya Lain cerita, gitu loh. Aduh, lain cerita kalau japrian kita. Kalau kita japrian, Bang Zuma, yuk masuk di komal saya dong. Gini dong. Itu lain cerita. Tapi kan saya nggak pernah DM, saya nggak tahu nomor Anda, saya nggak pernah buka TikTok Anda. Tiba-tiba saya naik di komal. Saya pun naik di komalnya Dinda Jonathan itu untuk klarifikasi tentang pendeta siapa Kun King Kong, siapa? Kung Yin. Kuyong. Ya itu yang Kunyung. Safifa dulu itu. Pendeta Kunyung. Ya. Ini Kanda Yonat mau ngomong dari tadi Gurunda Afwan. Buka tutup tadi dia. Biarkan Oh, iya, saya iya. puas. Itu pendeta kunying. Nah, itu saya ingin luruskan terhadap pernyataannya yang menghujat surganya Islam. Jadi saya jelaskan waktu itu di Islam itu begini, surganya begini. Nah, akhirnya giliran selesai saya ngomong, dia langsung bicara. Apa perkataan kalimat pertama? Kenapa sih Bang Zuma ngotot sekali saya ingin mu'alaf? Kapan itu? Di mana saya ngotot Anda mau mu'alaf? Pernyataan saya yang kapan? Kapan saya bujuk Anda menjadi mu'alaf? Di mana itu kejadiannya? Kok tiba-tiba pertanyaan itu diajukan ke saya? Karena dia seorang wanita yang harus dihargai, maka saya mengatakan insya Allah. Kan gitu. Tapi sekiranya dia bertanya, Bang Zuma, apakah benar setelah saya mu'alaf Anda akan makan babi? Masa iya saya mau mengatakan insya Allah? Itu gila namanya. Saya muslim, saya tahu hukum. Jadi ketika Anda mau mu'alaf, lalu kemudian Anda mengatakan persyarat menikahi Anda, saya katakan insya Allah. Nah sekarang coba Anda mu'alaf, berani nggak? Nah ternyata sudah sering anak-anak bilang, beliau sudah klarifikasi, saya tidak akan mu'alaf dan saya tidak ada punya niat untuk meninggalkan Yesus. Lantas pertanyaanmu itu untuk apa? Kalau kau sudah punya niat tidak akan menjadi mu'alaf, itu bukan pernyataan baru hari ini, tapi memang sudah jadi imanmu dari sejak dahulu. Terus kenapa kamu bertanya seperti itu? Itu artinya kamu ingin menjebak saya. Coba bayangkan kalau malam itu saya katakan, ayolah dek, silakan bersyahadat, besok pun aku nikahi langsung. Siapa sekarang yang hancur? Bang Zuma. Saya katakan aja insya Allah saya hancur menurut mereka, tapi saya ada Allah. Saya ada Allah. Saya tidak sedikit. Saya anggap ini hanya lelucon aja. Orang bilang ini bang, orang Japri, ini bang, bahkan sampai aparat pun nelpon. Aduh, jangan kamu pusing dengan itu semua. Itu bagi saya hanya roti jelai yang dibakar di atas teh kering. Gak ada apa-apanya bagi saya itu. Itu berita hoax. Gak mungkin saya mau menikah dengan tongkatnya Mak Lampir, gak mungkin. Nauzubillah summa nauzubillah. Bahkan ada pernyataan saya yang sempat digoreng kemarin bahwa saya lebih pilih menikah dengan pohon pisang daripada saya menikah dengan wanita kafir. Udah 2 tahun. Iya, kan ada pernyataan saya. Bahkan saya bilang kalau kambing dikasih lipstik, saya lebih suka daripada kalau saya disuruh menikah dengan wanita kafir. Saking rendahnya wanita kafir itu di mata saya. Dalam perspektif keyakinan ya, bukan dari makhluk Allahnya, bukan, tapi dari keyakinannya. Jadi jangan mimpi. Ya, kalaupun misalnya orang itu bersyahadat, lalu kemudian dia mau menikah, ya paling anak didik saya suruh, jauh beda umur dengan saya kok, dia masih anak-anak, ya paling Dinda Kores saya kasih atau siapa
seger-seger saya kasih ya, saya mualafkan dua-duanya baru kunikahkan. Karena kita nggak level, jauh kita jauh dari semua aspek jauh. Ica itu yang saya nilai Gurunda, dia tuh sok cantik aja karena Oh enggak, bagi saya sedikit pun nggak ada cantik-cantiknya bagi saya. Dia sok cantik gitu ya, makanya sering open cam kan, ngerayu Gurunda gitu ya, open cam. Iya. Sok cantik aja dia, padahal Gitu kan ya? enggak. Kalau memang cantik dia luar dalam, kenapa dia ditinggal sama suaminya, masih hidup loh. Sudah, jangan bahas itu. Itu internalnya dia Dinda. Makanya, Nah, makanya gitu. Jangan coba-coba bahas-bahas itu. Ntar kalau dibalas balik, hangus mereka itu. Iya. Jadi 2 menit lagi sebelum ke yang lainnya. Ini admin saya infokan bahwasanya ada yang atas nama Mbak D juga memfitnah saya katanya. Iya, Mbak D, inisial D, ya. Ada yang berinisial D juga memfitnah saya, mengatakan saya rayu-rayu dia. Waduh, gawat itu. Kalau sampai saya balik, parah itu, parah. Karena mohon maaf ya, saya harus katakan, saya minta maaf terlebih dahulu. Japrian kita masih ada. Oke? Orang pasti bisa tertawa terbahak-bahak kalau membaca Japrian itu. Siapa sang penggoda yang sebenarnya? Kan Nah gitu. itu yang aku maksud dulu dah. Yang kedua tuh yang itu. Makanya itu, tadi pada saat live, Yang kedua itu yang dibahas Dia Gurunda. sambil Karena japri dia saya. yang terang-terangan, iya. Gurunda itu ngechat saya gitu loh. itu bahaya. Dia japri saya pada saat Berarti dia yang live. mulai sebenarnya Gurunda chatnya itu. Betul, dia yang mulai. Boleh, masih ada sejarahnya kok. Kalau berani kita buka-bukaan. Ceritakan aja Aki. Aki kan udah Jangan. Akhi, beliau pada saat Jangan ini, jangan dulu. beliau Jangan pada dulu, jangan saat live menceritakan saya nyimak. Ya, saya nyimak. Habis itu dia japri ke saya. Untuk apa dia japri? Untuk supaya mengelus-elus saya supaya saya tidak angkat bicara. Gitu. Saya menghargai beliau. dasar ular bludak. Saya menghargai beliau. Saya masih menghargai beliau. Saya masih menghargai. Tapi kalau sampai ini masih digoreng, terpaksa japrian kita ya saya viralkan. Kan Masih begitu. stay. Siapa yang menggoda, siapa yang menggombal, siapa yang Kalau merayu. urusan goreng menggoreng Bang Zuma itu serahkan ke kita. Anda- Baku kompor Iya, iya. kompornya yang Saya katakan gini, saya katakan gini, adik-adik sekalian, teman-teman Oten, insya Allah ya, kalau saya tetap waras, tidak gila, Anda tidak akan berhasil menjatuhkan saya dengan cara seperti itu. Enggak berhasil Anda. Kalau Anda ingin menjatuhkan saya dengan perempuan, saya sudah buktikan. Saya pernah didatangin di Santromi di Makassar 2 minggu oleh orang suruhan kalian, orang suruhan kalian, dan itu dikasih duit M. Bukan main-main itu, dan itu dikasih duit M. Bukan main-main itu. Itu serius. Apalagi kalau cuman modal paru burung disimpan di muka, itu nggak akan menjatuhkan saya tuh. Percaya deh. Anda akan tersungkur, jatuh sedalam-dalamnya. Jangan pernah Anda menggoreng saya, apalagi mengatakan saya tukang gombal, tukang merayu. Jangan pernah. Karena sesama muslim aja saya nggak pernah rayu. Apalagi kalau sama kalian, enggak lah. Saya itu aktif menyayangi kalian, kemudian santun kepada kalian. Ya karena itu ajaran agama saya. Dan saya di mana-mana selalu panggil adik. Siapapun saya selalu panggil adik. Karena panggilan adik itu adalah wujud kasih sayang agama saya terhadap sesama makhluk. Adik itu panggilan sayang. Sayang dalam arti kata ya mengayomi, melindungi. Bukan panggil adik justru Anda berbunga-bunga, bahasa sendiri, kencing sendiri, jangan. Orang baru nelpon ke saya, WA ke saya, kamu yang basah. Ngapa-ngapain? Orang nggak ngapa-ngapain, situ yang basah sendiri. Gila. Malah nuduh saya, hati-hati loh ya. Malah kalian nuduh saya, hati-hati loh ya. Kalian nuduh saya gitu loh. udahlah paru burung pipit pula. Iya deh, saya ada, alhamdulillah ya Allah. Ya. Dia yang nelpon, dia yang basah ya. Iya. Jadi
Jadi Mbak D yang ada di hati ini japri saya loh. Kok saya dibawa-bawa? Bukan Mbak D dirimu, ada Mbak D satu lagi yang wow. Tunggu, aku pengumuman dulu. Pelanggaran oleh Babri Channel. Itu udah biasa. Ana selalu melakukan pelanggaran di TikTok Bukan ini. Mbak D dirimu. Bentar lagi di banned ini. Mbak D yang satu yang ngaku sebagai seorang praktisi hukum itu loh. Desi. Dirimu. Desi. Langsung aja. Disebut namanya. Bang Juma, Gurunda Juma langsung saja soalnya di bawah ini katanya takutnya Mbak De yang baik itu. Jadi Desi Ya, bukan. Desi. Desi ya. Iya, jadi gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Adek Desi, saya punya hak bela diri, adekku yang baik gitu ya. Ya terpaksa saya harus ungkap ini semua. Dirimu yang menjapri saya lebih dulu gitu. Saya nggak pernah sedikit pun punya niat menggoda ataupun merayu kalian, nggak. Minta nomor. Iya. Saya tanya gini loh. Saya tanya, Anda dapat nomor saya dari mana? Ada deh, kata dia gitu. Itu saya di M14 Januari 2023. Assalamualaikum. Terus dia manggil, beri salam. Habis itu dia manggil. Saya tidak angkat. Nah gitu. Aduh banyak lah. Kalau saya bacakan jangan sampai saya permalukan saudara sendiri ya. Yang penting sadar diri aja lah. Sadar diri, tolong jangan fitnah saya. Kali ini saya maafkan. Sekali lagi saya katakan, kali ini saya maafkan. Tapi jangan diulang karena adik saya ini perempuan, tidak bagus. Kamu bukan lawan saya. Lawan saya itu cocoknya kayak Paul Zong, Saifuddin Ibrahim, itu lawan saya. Kalian bukan bom-bom. Nah itu, kalau kalian adik-adik saya yang perempuan ini meskipun beda keyakinan, saya menghargai kalian sebagai seorang wanita. Tapi tolong jangan fitnah saya, please. Karena dia menyadari dia tidak Itu siapa Bang Zuma ini bukan lawan dia, makanya dia lakukan cara ini Bang Zuma. Dia jatuhkan dirinya, dia rendahkan dirinya. Itu kata Ica loh, bukan kata saya. Saya merendahkan diri saya, serendahkan diri saya serendah-rendahnya. Kalau ada yang paling rendah, diri saya paling rendah demi menjatuhkan Bang Zuma. Nah, itu kata Ica sendiri tuh. Tadi dia baru ngomong itu. Lalu dia sekarang ada gitunya ya. Ada gitu. Indah. Masya Allah. Saya merendahkan diri saya untuk membela Bang Zuma gitu. Untuk membuktikan kalau Bang Zuma itu memang suka ngerayu katanya. Ternyata kan saya rayu Bang Zuma siapa? mau pancing. Saya Ada rayu satu lagi siapa? Gurunda. Yang satu Gurunda kan jadi ada Desi tiga. tadi. Ada tiga. Ada karena Diana enak Febri. Diana Febri itu juga Gimana? ngaku-ngaku dirayu. Diana Febri. Siapa? Diana Febri. Diana. Itu Kalau itu saya nggak Sandi, kenal. dia ngaku Itu ada Bang bawa-bawa Nadar tadi di situ tuh. Oh iya, Kalau ngaku-ngaku itu saya dia nggak ikat kenal. juga. Wah itu berarti fitnah dia. Ada videonya di saya itu. Sebentar Cuma ini yang kemarin yang tadi sore Ica live itu ada yang record nggak sih Ikhwan? Kalau ada ngomong ada itu di anu saya. Di video saya Sugi gitu, reaksi. siap. Di Sugi reaksi itu saya kasih judul Ica yang gatelan, Ica yang nembak duluan. Kenapa Bang Zuma yang difitnah oleh domba betina? Itu judulnya itu. Kalau tempatnya Ica sekarang standby semua tuh yang rekam. Di tempatnya Basin juga ada. Di Akang juga ada. Ini saya cari nama Diana di kontak saya yang muncul Dina Mariana, Dina Lorenza. Gak ada dia, gak ada. Diana. No. Itu aja yang ada. Diana. Bukan Dina. Diana Febri. Dia ngaku juga tadi, saya juga dirayu katanya gitu. Iya. Di mana saya rayu dia? Coba dengerin videonya di tempat saya itu. Coba Sansugi diputar videonya Sansugi. Iya jadi Gurunda kan apa namanya? Kalau Gurunda kan dapatnya cerita-cerita dari orang. Nah sebenarnya pas tadi di roomnya si itu ada dua orang lagi yang ngomong Gurunda itu goda-goda gitu dibilang. Waktu di ini disaksikan semua orang kok waktu di Komal. Waktu gimana Desi? Gimana Dek Diana semalam?
gitu-gitunya dibilang rayu, ya ampun. Wih, gimana kalian itu tidak babak belur dengan laki-laki hidung belang kalian. Sedangkan Bang Zuma yang jelek begini, miskin begini, hanya karena bersiul kalian kesemsem. Kayak mana dengan mereka yang sering bertemu dengan kalian, dengan keyakinan dan kalian, satu gereja dengan kalian, satu tempat ibadah, satu agama dengan kalian, ganteng, cakep, orang kaya, pantasan kalian itu jadi bulan-bulanan. Makanya tadi Ica ngaku Bang Zuma, dia kan udah cerai sama suaminya, tapi meskipun udah cerai, Pasti dia karena zina. iya, dia tetap masih ada ketika suaminya membutuhkan dia. Begitupun sebaliknya, ketika dia butuh suaminya tetap ada juga katanya. Itu dia sendiri yang ngomong loh tadi. Waduh, kacau. Nah, nanti aku breakdown itu, Anggi Bang Tri. Ini aku mau ngomong dulu ya. Oke, silakan. Saya udah puas ya. Saya sudah puas, katakan saya tidak pernah merayu, saya tidak pernah menggoda, saya tidak pernah kemudian ada niatan 0,0 sekian persen terhadap teman-teman Kristen untuk saya rayu, untuk saya goda, untuk saya jatuhkan, atau ada niatan untuk gimana caranya menjatuhkan ini ya. Kita goda. Lillahi ta'ala, saya nggak selamat dunia akhirat kalau ada niatan saya menggombal, merayu untuk menjatuhkan kalian atau untuk membuat kalian bersyahadat jadi mu'alaf. Lillahi ta'ala, nggak selamat dunia akhirat. Saya murni apologet, saya murni kemudian berdakwah. Anda mau beriman itu Allah yang menentukan, bukan saya. Saya udah sumpah loh ya. Ini sumpah adalah sesuatu yang paling berat, yang finish dalam kehidupan saya sebagai seorang muslim. Kalau saya sudah bersumpah, berarti itulah yang titik terakhir. Dan saya katakan, kalau saya pernah punya niatan untuk memualafkan seorang wanita sehingga saya gombal, saya celaka dunia akhirat. Camkan itu, dengarkan itu. Saya ulang, demi Allah, kalau saya punya niatan menggombal seorang wanita untuk memualafkan, merayu dia supaya dia mu'alaf, merayu dalam arti kata agar pura-pura mencintai dia, pura-pura suka sama dia, demi Allah, wallahi, tallahi, saya tidak selamat dunia akhirat. Kalau pernah, masih kurang, kalian masih mau menggoreng. Jadi ungkapan-ungkapan yang dilakukan oleh Adinda Ica itu ungkapan omong kosong itu. Ungkapan yang tidak beralasan, ungkapan pepesan kosong yang mempermalukan dirinya. Saya tahu kok serangan-serangan dari Oten terhadap beliau ini, kasihan juga beliau ini, sehingga demi untuk menyelamatkan nyawanya yang tinggal sedikit saja oleh karena serangan bertubi-tubi, saya yang kemudian disalahkan. Anda yang nembak saya kok, bangga dong saya. Kalau hari itu saya minta berapa duit, kamu berani lamar saya? Nah, kan kewalahan juga. Jadi itu ya teman-teman muslim, jangan juga saudara-saudara muslim jangan nambah-nambahin. Ya, muslim kadang-kadang juga muslimin nambah-nambahin ini. Masuk di komalnya mereka, kemudian oh iya, Bang Zuma ada japri loh tentang kamu. Dia juga apa sih yang kayak gini-gini? Ya. Gak perlu tuh yang kayak gitu-gitu hanya untuk mendapatkan jempol dari orang-orang Oten sebelah sana. Iya, Bang Zuma pernah cerita loh tentang kamu, aku gini. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Saya itu pusing dengan saudara-saudara saya sendiri. Gimana saudara-saudara saya ini bisa hidup bahagia? Ngapain saya pikirkan kalian? Oten-oten ini ngapain saya pikirkan masalah cinta, masalah perasaan. Lawang anak saya bilang aja, nah ada seorang wanita, anak saya sudah nggak bicara saya dalam seminggu. Apa lagi teriak-teriak kayak begini di komal, ada yang kayak gini. Bayangkan anak gadis saya sampai hampir 2 pekan tidak mau bicara sama saya, coba gara-gara kasus ini. Ya, jadi jangan terlalu berperasaan yang aneh-aneh. Kamu belum tahu aja, kalau ketemu langsung dengan saya, kalian jijik. Kalian jijik lihat saya orangnya kasar, ya kasar, hitam, ya suka makan orang. Jadi nggak mungkin lah orang yang secantik beliau itu yang begitu dia live semuanya diperlihatkan kinclong, nggak mungkin dia mau sama saya. Nggak mungkin, saya ini orangnya jelek, makanya saya pakai masker terus. Karena kalau saya buka masker kalian akan menjauh. Gimana? Kasar apa Makassar? kasar. Jadi teman-teman muslim gak usah ramaikan gomalnya. Kita ini apologet.
Islam Kristen bukan tentang percintaan. Wah, kalau ada Mbak Ica naik, wah semua ramai mau dengar gosip bahasa yang nggak usah ngapain. Apologet, kembali kepada niat awal. Makanya saya tidak pernah gubris. Baru malam ini saya gubris karena kebetulan judul daripada konten saya adalah menjemput hidayah, minta kawin, ayam londro. Nah itu, lihat aja channel saya sekarang. Lihat channel saya. Sebelum saya live masuk ke sini, judul saya sudah siapkan, menjemput hidayah, minta kawin, ayam londro, kan gitu ya. Ala ayam, cuman ayam yang kayak gitu. Bangun pagi-pagi cari jodoh, bangun pagi-pagi turun dari kandang langsung kejar jodoh. Itu ayam namanya, ayam manuk. Oke. Ya, jadi sepikan roomnya mereka, jangan lagi ke sana ke situ untuk bahas-bahas itu. Alhamdulillah teman-teman kita sudah pada turun di TikTok. Jadi jangan lagi ke roomnya mereka bahas-bahas saya. Kalau kalian ke sana nonton komalnya mereka bahas-bahas saya doakan kalian bintilan 2 hari. Oke, silakan teman-teman, silakan dilanjut. Oke, tunggu loh, ini si acunnya mana, Win? Ya, ini kita juga harus waspada itu. Kenapa dia kok ini? Pokoknya kalau dia masuk lagi, saya turun Jul. Aneh. Bukannya mau nanya. Nggak, lu tadi mau ngomong apa, Bang Nandar? Iya, jadi sepikan roomnya Oten ya. Jadi gini, Gurunda izin berbicara ya. Dulu kita itu respect karena saya baru pertama kali kolaborasi dengan Gurunda Juma ya. Setelah sekian lama, baik di Zoom, di mana saya jarang banget istilahnya bertemu satu komal berdebat lawan Oten, itu jarang, hampir tidak pernah ya. Cuma dulu kita sempat mengapresiasi, oh ini kok ada channel Oten yang netral, yang sportif, yang apa ya, berlaku adil gitu. Sampai kita maraton 2 hari itu berdebat dengan Oten di roomnya Ica, itu sangat kondusif. Saya nggak tahu kok tiba-tiba jadi begini alurnya. Ya mungkin dia dalam tekanan aja Bang Nandar. Iya, sehingga seperti itu. Jadi sekarang aja tadi saya kan bilang, ayo debat sama saya, 3 lawan 1 saja nggak apa-apa, langsung diturunkan saya. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang Muslim, jangan ramaikan lagi room Ica, jangan ramaikan lagi room Ica, karena yang dibahas itu saja dari kemarin tuh. Masalah emang patah hati mungkin yang bersangkutan ya dibahas itu. Memang dia berada di bawah tekanan kayaknya Bang Nandar. Kemarin kan Bang Slayer juga sudah ingatkan, Ica, kamu sudah ngomong kayak gini sama Bang Zuma, kamu udah siap nanti abis ini diajar sama orang-orang Osten. Iya kan Bang Slayer ya? Iya. Yuk, aku dengar. Jawabnya apa? Iya. Oh siap. Saya tidak peduli apa kata orang. Saya serius. Ya, itu resiko. Sekarang sudah roomnya sudah nggak lagi seperti yang kemarin ya. Kalau kemarin kan bagus. Saya baru ngomong, ayo debat Torosoki Mikana 3 lawan 1, saya nggak masalah. Langsung saya di kick. Gak bilang maaf kayak gak bilang mohon, ini langsung di kick saya. Jadi sudah hilanglah kepercayaan kita. Jadi jangan lagi diramaikan roomnya Ica itu. Coba Anda lihat ke sana, itu gosip-gosip semua. Kayak terima kasih, itu aja sih. Oke. Sip. Ya, ini Aku kayak sekarang ya. Ini keras nih, ini keras ini. Ya silakan Apalagi? Bang Gores. Silakan Bang Nah, Gores. ini pertamanya begini sebenarnya. Pertamanya gini. Jadi yang pertama kali aku apa ya namanya tuh supaya bikin si Ica ini tuh nyadar posisinya supaya nggak dihajar terus-terusan sama Trito itu kan aku tuh. Pertama yang di roomnya Kandayonat, baru lari ke di roomnya Ica waktu itu 2 hari kemarin. Dia itu menekankan ini Gurunda, insya Allah mau. Nah itu di situnya. Aku udah bilang itu posisinya gini. Ini juga untuk kaum muslimin ya. Cowok itu beda sama cewek. Cewek kalau nolak cowok, mereka bahasanya nggak dijaga. Ah nggak mau gua, nggak suka, jelek. Ah mana mau gua, malu najis. Ah jijik gua, nggak sama lu. Kalau misalnya ditanya yang seperti itu, mau nggak sama saya kayak gitu. Kalau cowok, cewek nanya kayak gitu, mereka tuh nggak akan keluar kata-kata kayak cewek yang kasar begitu. Pasti cowok tuh ya insya Allah jikalau memang jalannya ke sana ya ayo, ya jangan saya lah atau gimana gitu. Pasti menolaknya tuh sehalus mungkin tanpa merendahkan martabat cowok. Itulah yang Gurunda perlihatkan ke Ica, kan insya Allah mau gitu. Yang menarik dan yang gua nggak suka itu Ikhwani Fisabilillah dan Gurunda,
kenapa gitu? Kan opsinya tuh ada dua tuh kalau insya Allah mau, ya itu pertama jaga perasaan, dan yang satu lagi itu ya serius kan gitu. Nah kenapa kalau misalnya serius Icanya ngomong yang nggak tahu nanti ke depannya gimana? Kalau misalnya itu adalah jaga perasaan, kenapa Icanya bilangnya begini gitu ngeframe tuh? Oh ya berarti kita cukup tahu aja Gurunda itu semacam kayak gitu tuh ya, kita cukup tahu aja. Itu seakan-akan menggoda. Nah kayak gitu kenapa kesana gitu loh? Kenapa dibawanya ke sana? Itu yang aku kesel gitu. Makanya aku tuh hajar terus di situ tuh. Lah memang jaga perasaan memang tabiatnya cowok gitu untuk menjaga kan gitu. Tapi si Icanya kok aja ya, kalau misalnya cuma jaga perasaan doang ya itu berarti bercanda. Kalau bercanda ya berarti memang cuma goda-goda. Nah, semacam kayak gitu bahasanya, walaupun dia tuh belibet ngomongnya. Cuma aku nangkep maksudnya ke sana. Terus akhirnya dia kekehnya di situ itu kan mau ngeframe Gurunda banget tuh. Akhirnya keluarlah sebuah kata-kata yang seperti ini. Jadi pas dilihat kalau misalnya beneran tulus gimana, itu dari saudaranya sendiri gitu. Nah ini jadi kayak gini. Karena menikah. Nah ini juga ya, ini nanti topik berikutnya, cinta itu nggak ada yang tulus, semua bersyarat. Seandainya dia tulus, lu mau? Kan? Kalau kan kita kembali lagi sama yang Maha Kuasa. Jangan kita berasumsi bahwa oh gua nggak mau nih, nanti ujung-ujungnya mau. Oh gua mau nih, ujung-ujungnya nggak mau. Saya nggak mau begitu. Saya tidak akan mau mengeluarkan statement bahwa aku mau dan aku tidak mau gitu. Nah ini Ca, maksud gue tuh ini loh. Mungkin DM itu keluar karena posisi lu yang begini gitu loh. Yang nge-DM lu orang-orang Kristen yang takut lu berpindah seperti bini gua itu, mereka tuh pengen kata-kata lu yang tegas. Enggak, selamanya gua akan tetap memilih Yesus, gua nggak akan mau kecuali Gurundanya masuk Kristen. Nah, harusnya tuh lu ngomongnya begitu. Salah, nggak bisa lah. Aduh. Bisa dong. Harus. Sekarang gue bilang sama lu coy, kecuali nih, kan gue dibilang, gue ini kan dunia coy, wajar gue pengen, Gak boleh, harus milih Yesus, harus yang seiman sama kamu. Gitu. Gak bisa, kalau misalkan kalian bilang, misalkan kamu harus tegas begini. Baik buat kamu. Iya, tetapi kalian nggak boleh mengatur hati orang, gitu. Kalian bukan Tuhan yang bisa mengatur hati orang, gitu. Kalau misalkan kalian bilang tegas lah Cak begini, ya kita kan harus ini juga gitu. Nah kan terserah kita mau seperti apa, ya itu cuman kalian tuh harus ya, kalau kalian memang ini kalian kasih masukan aja, nggak usah bilang kamu harus bilang begini. Itu kan urusan orang sendiri itu. Bagaimana? Tuh, jadi di situ titik permulaannya tuh. Ica tuh nggak apa ya? Nggak kuat untuk ditolak Gurunda, intinya ke situ. Iya, gitu. iya. Sehingga kalau bisa ditolak ya Gurunda harus jelek namanya. Kalau gitu, saya lihat tuh Ica benar-benar suka sama Bang Juma. Kalau saya lihat itu makanya dia itu nggak berani memastikan itu. Saya misalnya tetap cinta Yesus, dia nggak berani memastikan. Kan begitu tuh tadi itu. Iya. Itu di video di mana Slamet? Ada dong di aku di ini Nanti di kirim tuh ya, perbedaan cara menghadapi musibah Kristen versus Ya, Islam itu menitnya 56:11. Ya. 56 menit 56 detik 11. Nah itu jadi awal mulanya tuh di situ yang aku nggak suka itu. Kalau misalnya memang nggak jadi ya udah terima aja, nggak usah ada omongan aneh-aneh ke Gurunda. Ya berarti Gurunda cuma ngerayu-rayu doang, berarti Gurunda cuma goda-goda. Nggak boleh kayak begitu. Berarti terima. Nggak selalu apa yang lu mau itu lu dapatkan. Itu intinya. Si Acung kemana si Acung? Pokoknya Bang Gores. Semua kan si udah jelas Acung tuh. tandai, Jadi ya. udah damai. Yang Muslim juga. Bang Ya, Gores. ya itu juga. Yang itu juga aku udah ngechat di grup kan Kang kawan gitu loh. Ya. Rasanya nggak ada ya. Acungnya mana? Nggak tahu mana ada nggak kalau Acun ya, kita kembali ke Acun aja lah. Ini berarti udah tutup ya Ikhwan Fisabilillah. Gurunda juga udah menyatakan statement dan semua itu Si Acung udah nggak ada kalau apa-apa naik, lagi. aku Nggak belum perlu apa-apa. dibahas. Aku bosan juga. Oke, Si Acung Acung Satria mana ya? Si Acung Ya. tandain ya.
Kang Kores, katanya dia kan di Bali tuh, coba ya. Kalau dia kemudian dengan rela hati memberikan KTP-nya, bukan Ya memberikan sih, makanya aku nunggu dari Bang Handi. Kalau misalnya Bang Handi ini kasih alamat ya. Ya, berat. aku nunggu dari Bang Handi dulu nomor sama KTP-nya. Kalau saya udah ada, baru kita yang di Bali gerak. Oke, Iya, yang punyanya tapi Acung kalau coba dicek dulu VT-nya udah dihapus atau belum. Coba lihat dia beneran hapus atau pergi jalan-jalan. Ya Coba pokoknya jangan sampai ada yang mempermainkan agama Islam sehingga nanti kita yang digoreng loh. Wah gini. Kakak bayar solusi gitu. Apaan tuh Ustaz Sugi? Oke, Ya, Acung udah hapus semua videonya di belakangnya dari si Titi Embut. Tinggal tahap berikutnya nih, dia mau memberikan alamatnya sama KTP-nya enggak. Kalau misalnya enggak, berarti perlu dipertanyakan nih, hati-hati nih. Iya enggak. Iya tahap berikutnya itu ini karena sampai ke sertifikat mualafnya itu keluar gitu. Nah iya. Sama ini juga Ivan, ini posisi ya perbedaan aku sama Gurunda nih. Aku kalau live 100, Gurunda kalau live itu 1000 gitu. Nah sekarang aku yang live 100 ini aja chat-chat untuk menggoda itu banyak banget yang masuk. Yang kemarin aku posting tuh, itu Gurunda aku tuh kalau ada yang aneh-aneh langsung aku posting, aku jadiin konten gitu. Yang nawarin badannya, lalu menawarkan lubang belakangnya, lalu mau menawarkan juga uang 1 juta. Itu ke Kores ada dan nyata gitu. Dan itu dari wanita-wanita agama sebelah sendiri. Apa kabar Guru Kandayonat, apa kabar Aki Bantri, Aki Julius, Tatsugi, apalagi Gurunda gitu loh. Ini ada nih Bang Kores cerita ini nggak apa-apa ya. Ini 1.300. Jadi kan sekarang itu zaman kasih paham. screenshot. Ya sekarang itu zaman 300 nih, screenshot. udah 4.000 nih kalau ditotalin sama YouTube. Oke, ini aku jelasin ya, ini pengalaman nih. Sekarang itu kan zaman screenshot dan screen recorder. Jadi kita harus waspada dan hati-hati ya. Ini pengalaman kemarin ada yang namanya Amoy, nggak apa-apa saya buka aja nih ya. Dia bilang, oh punya Bang Nandar ini kecil, kata kecil. Oh, kata siapa? Lo bilang punya saya kecil, punya saya ini besar, katanya gitu kan. Coba lihat. Oke, saya liatin. Emang Bang Nandar berani liatin? Berani. Kata siapa? Nggak berani. Akhirnya saya foto tuh otot saya. Track gitu kan. Kecewa dia. Oh itu mah bukan itu loh. Emang ente pikirannya kemana gitu? Jadi pikirannya dia itu, mohon maaf Mr. Penis gitu, apa Jakar gitu kan. Loh, seandainya saya ngirim beneran waliyauzubillah gitu, saya pasti digoreng itu, reputasi saya habis babak belur itu kan. Hati-hati. Jadi buat debater muslim hati-hati ya. Kalau ada otan atau siapapun hati-hati tuh. Jadi saya kirim tuh otot saya gitu. Masih ada itu cetannya, nggak saya hapus karena untuk menjadi barang bukti ya. Kalau misalnya ini macam-macam, ini buktinya ada, cetannya nggak saya hapus itu. Saya kirim nih foto otot saya, gede kan? Wah kata dikiranya mau ngirim apa gitu ya. Nih otot saya gede kan? Oh jadi pikirannya dia itu dikirim malah tital. Enak aja lo, emang gua laki-laki apaan? Seandainya dikirim, wah itu Ustaz Sugi, coba kalau saya kirim yang misalnya itu ya. Wah saya musuhin. Ini apa-apaan kau ini? Pasti saya hajar sendiri. Gak peduli saya. Bukan hanya Ustaz Sugi, pasti digoreng oten itu. Wah Nandar ternyata, wah habis sudah saya, udah reputasi. Makanya hati-hati nih. Gini Kandayonat sama Satsugi, kalau aku sih mikirnya ya itu bukan framing. Kalau misalnya melihat perlakuan wanita-wanita Kristen terhadap terhadap mujahidin Muslim itu apa? Mereka itu memang birahi dengan apa yang kita ucapkan, dengan persona kita. Mereka tuh birahi. Betul. Itu bukan. Jadi memang pure mereka itu begitu gitu loh. Ya makanya itu kan saya jadi kemarin jangan dibilang nanya, mereka mau menjebak. Bang Kores. Kemarin tuh kan saya ngomong juga sama si Ica. Kenapa sih cewek-cewek oten itu suka sama debater Muslim? Sementara cewek Muslim nggak ada yang suka sama debater Kristen, kan gitu saya kemarin tuh. Iya betul. Betul banget. Itu dia. Jadi gini ya, saya sering menggemborkan bahwa jangan pernah punya prasangka baik kepada kafir, terutama kafir-kafir yang debat ini ya. Tetap harus ada prasangka buruk terhadap mereka, suudon. Tanamkan sifat suudon kepada mereka. Karena kalau kita tidak punya sifat suudon kepada mereka itu bahaya. Karena mereka itu diperintahkan untuk licik seperti iblis.
Ya tulus seperti merpati. Itu ayat itu yang harus kita hati-hati ya kepada saudara-saudaraku sekalian. Makanya tetap waspada gitu loh. Baik, oke sahabat-sahabat, sedikit lagi dari saya boleh ya. Tetap waspada karena memang cewek-cewek yang ada di dunia Kristen ini birahi semua kepada muslimin itu ikhwan, terutama kita di sini gitu. Lanjut Iya, Guru. saya Birahi dalam arti Silakan, kata Guru. semangat gitu ya. Jadi gini, saya pesan kepada Dinda Ica gitu ya. Sudahi deh bahas-bahas tentang saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada lagi teman-teman Kristen kita yang naik membahas saya, jangan kepancing. Udah sudahilah ini semua gitu ya. Mari kita berdialog tentang agama. Jangan membahas tentang perasaan lagi gitu. Apalagi ungkapan adik saya yang selalu mengatakan ya hanya kami dong yang tahu perasaan kami berdua. Jangan bawa-bawa kayak gitu. Seakan-akan kita itu ada hubungan gitu loh. Saya jadi geli mendengarnya. Seakan-akan kita itu pernah japrian. Seakan-akan kita itu pernah menyatakan sesuatu. Jangan. Saya mohon dengan sangat janganlah hanya karena ingin mendapatkan jempol dekat dengan Bang Suma kemudian mengatakan sesuatu yang membuat saya merinding dan geli gitu ya. Jadi adik saya mohon jangan lagi bahas-bahas tentang ini ya. Tolong kalau misalnya ada yang dengar sampaikan ke Dinda Ica. Sudahilah ini hanya merupakan apa ya? Sesuatu yang menurut saya lelucon gitu ya. Jadi tidak perlu dibahas-bahas. Kamu kalau ditanyai tentang Bang Suma juga kelihatannya kamu serius sekali gitu loh. Seakan-akan kita itu udah 5 tahun kenalan. Seakan-akan kita itu udah puluhan tahun kenalan. Dan kayak pacaran betulan kita ini cara Anda menjelaskan gitu. Saya sih mau Bang Suma itu apa yang ada dalam hatinya ya sama seperti saya dalam hatiku. Ini kenapa bawa hati saya? Emang lu tahu hati saya? Ya, jadi janganlah gitu ya. Seakan-akan ini sesuatu Itu yang kapan ngomongnya Gurunda? Aku nggak tahu. seakan-akan hal ini adalah sesuatu yang mengasihkan loh buat kalian gitu. Seakan-akan ini adalah sesuatu yang membuat kalian itu mendapat keuntungan besar gitu loh. Padahal saya buktinya saya nggak pernah mau merespon itu semua karena saya anggap ini adalah lawak-lawakan kalian. Ya, saya malah berpikir negatif gitu loh. Kalian mencoba untuk menjebak saya. Kalian bersandiwara, naik di komal, terus bahas-bahas saya. Itu hanya untuk menjatuhkan saya. Karena kenapa? Yang tahu kejadian yang sebenarnya itu saya. Nah, sekarang saya angkat bicara ini. Janganlah bawa saya. Kalian kan tidak tahu perasaan Bang Suma kepada aku dan perasaan aku kepada Bang Suma. Kan kalian tidak tahu. Kami. Celaka ini bahasa kayak gini. Jangan. Saya nggak pernah DM, saya nggak pernah WA apalagi ya. Jangan. Seakan-akan kita itu apa ya? Kayak artis yang terkenal kemudian tiba-tiba ada kesandung masalah. Kita ini udah euforianya sudah sangat luar biasa. Jangan menjatuhkan diri Anda dengan cara-cara kayak begitu. Ya. Saya menghargai, saya mengasihi sampai-sampai jangan kita ini satu marga, jangan bikin malu saya, begini. Ngapain kau sibuk dengan saya? Emang saya ada apa dengan si Ica? Harusnya Mbak Ica itu, Ade Ica itu tampilkan japrian saya kalau ada gitu loh. Tampilkan, jangan euforianya seakan-akan kita itu dekat sekali. Kalau aku dengar saya, ini orang kok kapan saya kenal sama dia kok kayak kita itu udah lama kali pacaran gitu loh. Tampilkan di depan publik. Ini loh tahun sekian saya dijapri sama Bang Geli dada geli. Bulan kemarin saya dijapri, saya dirayu. Nah itu yang harus diperlihatkan ke halayak banyak supaya mereka ini tersadarkan. Ternyata Bang Suma itu betul-betul menggatal ya, menggila ya. Gitu. Jangan seakan-akan kita ini Bang Suma ini benar-benar pernah dekat sama Ade Ica, tapi Ade Ica ini nggak pernah tampilkan. Mana itu japrian? Kalau hanya di komal, hanya di komalmu atau di komalnya Dinda Nandar, orang nilai itu masa iya sih cuman segitu doang. Itu yang aku kasihan tuh itu Gurunda gitu loh. Nah, tampilkan dong. Saya aja ketika mendengarkan Anda bicara, ini orang kapan ya kok aku
kali gitu loh. Saya aja dengan Mbak D, saya itu begitu dekatnya sampai kecil-kecilnya saya tahu tentang dia. Saya nggak pernah se-euforia bagaimana, dia juga tidak pernah kayak mana hadir sama aku kan. Santai aja kami. Lah situ, kalau memang Bang Zuma itu tidak ke saya, ya harus dong, wajar dong kalau saya itu kemudian begini dan apa-apa sih lo, sandiwara kacau, tahu nggak? Ya, acting lu garing buat saya. Orang lain mungkin menilai caramu menyampaikan, orang lain mungkin menilai caramu berbicara. Wow. Tapi saya itu garing, tahu nggak? Iya. Saya selalu cari tempat sampah untuk muntah loh. Ketika saya mendengarkan itu. Benar. Ditambah lagi. Iya malah ngechat nggak pernah. Telepon nggak pernah, main bareng nggak pernah, terus dibilangnya deket itu. Itu gimana caranya coba? Ayo dong wanita. Tidak bisa dilakukan oleh orang-orang seperti kita, oten profesional yang bisa melakukan itu. Saya masih ingat ya, ini bagi yang baru, kawan-kawan yang di TikTok ya. Kalau di dunia per-YouTuber udah lama. Bang Zuma ini udah difitnah sekian kali dulu dengan si Fatimah Sakib dia. Itu juga di action ya sama Bang Zuma. Gini juga, buktikan kalau saya pernah chat dengan Anda. Langsung si Rudy live tancap buat video. Dia bikin suara dia dengan istrinya ngomong mesra-mesraan. Seolah-olah itu adalah Bang Zuma dengan perempuan itu. Gitu. Iya itu juga lucu. Yang pas Gurunda masuk dia bilang apa Gurunda? Gurunda masuk ke StreamYard-nya terus dia bilang apa Gurunda? Yang mana tuh, Dek? Yang si Fatimah sedekah itu. Iya, aku bilang tuh, kapan kita kenal? Kapan kita kenal? Dia bilangnya apa? Dia bilangnya apa sampai Gurunda bilang gitu? Dia kan ngaku kenal, sudah pernah debat, akrab di WA, gitu loh. Pernah debat sama Bang Zuma. Ini kenapa cewek-cewek Kristen kok begini semua kelakuannya ini ada bahasa dulunya tuh namanya gini Gurunda, sok SKSD ya gitu, sok kenal sok dekat gitu. Oke, saya kira sama, sudah ya, pola yang dipakainya sama. Iya ya, nanti sama ya. Ini para orang-orang yang suka ngomporin gitu ya, yang goreng-goreng. Memang polanya kayak gitu terus. Dulu kan sih. Dinda Ica udah ya, kasus ini kita tutup ya. Bagi saya udah selesai. Saya minta saya tahu kamu itu keluarga baik-baik, dari keluarga baik-baik, dari orang yang berpendidikan, orang yang punya nama gitu. Jangan permalukan keluarga kita dengan menggoreng-goreng nama saya. Udahilah itu. Kenapa? Karena itu sandiwara yang kamu bikin sendiri, lalu kemudian itu bisa membuat kamu jatuh dan juga keluarga kamu jatuh gitu. Ya, termasuk adesnya Mbak Desi, janganlah ditambah-tambahin. Waduh, kayak mana kau tambah parah lagi nanti. Janganlah ya. Kau tambah-tambahin lagi dengan aku juga dirayu. Aduh, nggak pantas sekali kau katakan itu. Ya. Apalagi Diana, apalagi ada lagi satu Elizabeth, siapa? Ada satu lagi tuh yang bahwa saya ceritakan Esther, kalau nggak salah Esther. Nah itu dia mulut obat. Itu nenek-nenek. Iya, dia bilang ada menceraikan istrinya, kedapatan selingkuh di atas mobil dan seorang dokter. Ini cerita dari mana lagi didapat ini orang? Ada aja. Allahu Akbar. Jadi kita sudahi ya, Dinda Ica, tolong sudahi teman-teman Kristen yang lain. Jangan lagi kasihan, Ica-nya kasihan Ica. Tadi ada pertanyaan begini Aki Juma kepada Mikana. Mikana juga pernah dirayu Juma. Enggak lah, orang waktu masuk langsung saya kick katanya kan. Dia nggak sempat merayu saya gitu. Ada ya itu. ampun. Anjay. Gila. Dan itulah. Manalah bisa orang sejelek saya ini merayu-rayu kalian anak-anak Tuhan, saya anak manusia, nggak pantas lah. Ya. Enggak level kita. Kamu anak Theos, aku hanya anak manusia biasa. Aku hanya manusia biasa. Sedangkan kalian anak Theos, kan nggak mungkin. Ya, saya kira begitu teman-teman aja sekalian. aku enggak pernah
Iya, jadi Mbak D yang saya maksud itu tadi. Mbak D yang saya maksud tadi itu karena adik-adik saya di sini sudah menyebutkan ya, saya sebut aja namanya Mbak Desi. Saya baik sama dia, beliau juga baik sama saya. Mungkin hanya karena kondisi di komalnya si Ica sampai ada kalimat saya merayu, saya menggoda, padahal dia sadar kok dia orang terpelajar. Rayuan yang saya maksud, yang dia maksud itu adalah ketika di komalnya Oten saya naik, saya sebut-sebut namanya dia gitu. Ya sweet supaya saya jangan diturunkan dari komal itu, maksudnya bukan merayu dalam arti kata oh sudahlah saya sudah sumpah tadi kan, tidak mungkin saya mengulang lagi, itu udah cukup bagi saya. Kalau toh besok masih digoreng ya itu derita kalian lah ya. Ya, derita kalian lah itu, kalau nggak ada lagi berita yang bisa kalian bawa, berita yang bisa kalian bahas, mending kalian bahas Lukas 27 nomor 11, itu lebih bagus itu kalian bahas, atau bahas Markus 14 nomor 51, siapa laki yang lari telanjang gitu, itu aja yang lebih bagus kalian bahas, atau bahas Amsal 7 nomor 18 19, wanita yang punya suami memanggil laki-laki lain untuk bersenggama sampai puas sampai subuh karena suaminya ada di jalan. Nah itu dia lagi dipraktekin. Mending itu yang kalian bahas daripada kau bahas Bang Suma yang ceritanya itu tidak nyambung gitu loh. Seakan-akan aduh sudah. Please tutup kasus. Oke? Jangan karena kalian ingin penontonnya rame sebut-sebut nama saya. Udahlah. Oke, ya. Nah, sekarang mana yang tadi itu yang bersyahadat? Mana dia ini? Iya. Nggak tahu, udah tidur mungkin dia. Wah, dia hati-hati nih. Ya udah DM aja Ivan atau tanya Bang Hadi udah dapat nomornya belum? Coba di ini aja dicari dulu. Ini ya aku sebagai penguat aja, kita dari Muslim sendiri udah puas, kenyang dan cukup terhibur dengan apa yang disajikan oleh kawan Kristen, terutama menggunakan nyatut nama Gurunda Zuma. Jadi kalau mereka mau goreng ini sampai 20 tahun ke depan silahkan, karena kita udah ketok palu. Ini terjadi karena apa? Dan memang karakter wanita-wanita Kristen yang ngecat kita itu seperti apa? Kita udah tahu itu ya. Ini udah closing statement ya. Saya juga mau berikan gitu ya. Belum di internal di internal iya dong. Mari kita bilang sampai pagi gitu ya. Di internal dia yang harus tutup sudahi gitu loh. Bahas saya itu sudahi. Kalau di sini masih ada yang mau bahas tentang situasi ini ya silakan aja sampai subuh, nggak apa-apa. Ya, saya juga mau menyampaikan pesan buat Ica. Jadi Ica jangan sedih ya. Nggak ada yang bilang Ica tuh kayak Beru, nggak ada Beru yang mirip Ica ya. Jangan Bang Menteri jangan gitu Bang. Bennett aja Bennett sekarang. Sebetulnya katanya seger-seger ya mau. Dia berada di posisi yang salah, dan ya karena mungkin perempuan itu kan suka menggunakan perasaan ya, jadi ke bawah. Iya betul. Wanita ya, itu apa ya, lebih besar perasaannya daripada akalnya gitu. Perasaannya itu 9, akalnya 1. Jadi apa sikit gitu langsung baperan dia. Sama kayak gini Ustaz Sugi, kayak kita misalnya ini ya, ada perempuan mengidolakan seorang tokoh idola gitu kan, yang cowok gitu kan. Begitu cowoknya lihat aja dia udah merasa macam, "Wih, saya diperhatikan" gitu. Nah, kadang-kadang memang bisa seperti itu karena ya terlalu mengidolakan mungkin. Iya, bisa jadi. Dan ya karena ini sih, karena didesak-desak sama teman-teman. Mana ada Ica di bawah itu? Naik Ica katanya tuh. Memang ada Ica di bawah. Naik Ica. Kamu ini yang nembak duluan kok, kamu pula yang nuduh-nuduh yang enggak ada aja. Saya saksi di sini soalnya. Sebenarnya aku udah bosan kalau Ica itu, aku lebih ke siapa ya namanya tuh ya, lebih ke ini ya, ngecat muslim itu loh. Cewek-cewek Kristen ngecat muslim. Gue turunin dulu. Mintanya tuh aneh-aneh. Aku naikkan Ica dulu. Ica kalau bisa naik nggak apa-apa ya, kita biar inilah biar clear aja ya, jadi besok jangan ada lagi. Jadi kalau Ica mau naik silakan, biar clearkan malam ini, biar besok kalau bisa jangan ada yang membahas lagi gitu kan, supaya istilahnya sama-sama tuntas. Nah ini malam ini terakhir bahas Ica, makanya kita puasin malam ini. Iya. Tapi aku belum kebagian. Aku belum ada buat konten Ica sama Bang Zuma loh. Aku cuma pernah buat yang dia sama si siapa? Si Seger. Tapi ya sudahlah.
Aduh kenyang banget ini, alhamdulillah ya Allah ini. Itu si Seger itu oten juga ya, Akhi Julius ya. Waduh, masa lu lupa si Seger? Oh ya memang Bang Menteri nggak gitu ngikut dia ya. Iya. Si Seger itu ini peliharaannya Kores tuh. Si Bantri itu memang zaman streamyard vakum banget, zaman Zoom, zaman streamyard itu Iya. udah vakum, jadi nggak tahu apa terhitung baru yang lahir gitu loh. Makhluk Jadi museum dia bisa dia itu. ngikut sambil di bakul kompor dia ngikut. Iya kan, cuma Seger nggak jatuh ke gosip dia, nggak jatuh ke gosip. Waktu Akhi Bantri kan fokusnya ke Yusuf Manuk dulu, Berita, iya. terus abis itu ke bom gitu loh. Ya kalau nggak ada di bom ya nggak akan ke reken. Ibrahim. Sekarang mainannya tambah si Ica sama si Mikantui. Kalian keren kalau udah jadi kontennya Akhi Bantri itu, aduh udahlah. Tunggu, Ica mana ya? Aduh. Kalau bisa naik Nah, kamera aja Ica. sih. Kita tidak menghakimi ya. Jadi di sini kita nggak sedang menghakimi. Ya saya cuma ingin mengingatkan aja. Ingin mengingatkan apa dia amnesia atau gimana gitu. Nanti saya ingatkan itu. Nanti dia balasnya gini, Satsugi itu aku udah bahas semua itu. Lu yang ini lo, kan gua ngomong kayak gitu itu karena ada suruhan, ada omongan-omongan dari orang-orang kalau Gurunda tuh begini dan begitu. Jadi gua tuh pengen membuktikan dengan bertanya seperti itu bahwa Gurunda itu tidak begitu. Nah, gitu nanti dia bilangnya. Ya kan nggak apa-apa. Ya kan orang bisa nilai lah. Terus aku tekan lagi lah. Lu nanya kayak gitu tuh, berarti intinya ngejebak atau serius dari batin lu? Gitu dia. Gitu sih, boleh bosan. Padahal malam itu akhir Jumat apa bilang, udah jangan diteruskan itu, kita bahas ayat aja, kita bahas Bible aja. Enggak, pokoknya maunya itu kan. Padahal lagi Jumat udah mengingatkan itu, jangan nanti kamu dekat sama orang Islam aja kamu udah digoreng, sudah dibenci sama kawanmu sendiri, apalagi masalah ini. Lagi Jumat ngomong begitu itu. Kok malah lagi Jumat yang dituduh menggoda, gimana sih? Oke. Mbak. Nah, ini udah naik nih. Mbak Ija, Mbak Ija. Halo Mbak Ica. Mbak Naja. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat Ustaz Warsi ini suka serius ya. Kalau nengok Ustaz Warsi ini suka Pula serius. dia panggil Gurunda juga, mau dapat hukuman anak ini. Kali dia. Enggak, saya kok dapat cobaan sama ya. Saya juga digoda-goda sama cewek Kristen, diajak apa ya, buka link bokep gitu loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Gua bilang juga kan, Fitnah, semua umat muslim yang cowok pasti sama bikin birahi cewek Kristen yang melihat kita. Ini udah fakta Jangan ini gitu. fitnah. Katanya Ini aja udah lucu kena. nih. Alah. Serius nih. Aduh. Iya, mau apa awalnya bilangnya mau belajar Islam. Abang, saya mau belajar Islam dong. Gitu. Saya kasih nomor WhatsApp gitu. Nah, dia selalu membawa hujah siapa? Sopiatul. Ini gimana abang jawabannya? Kamu udah usah abang-abangan gitu, biasa saja gitu. Akhirnya manggil apa? Manggil mas ya. Pokoknya dirayu-rayu terus awalnya. Akhirnya mungkin tidak karena ada mempan, dia ngajakin nonton bokep. Oh kan Parah ini. Memang ini. Karena mungkin karena dari debat nggak bisa, ya terpaksa lah dengan cara-cara seperti itu biar bisa nanti dijadikan bahan ya untuk Iya, menjatuhkan. betul. Tapi kalau masih ajak Nah, nonton bukan bokep ke itu nggak sana. Itu apa-apa. bukan mau dijadiin bahan menjatuhkan. Itu memang birahi. Ih, gak percaya banget. Itu birahi. Itu belum mereka apa-apa itu Dinda. Kalau masih ngajak nonton bokep, yang parah itu kalau udah fotoin saya tiket pesawat, nomor hotel, kemudian kirim foto dia. Ada juga kayak gitu. Tuh. Ada juga kayak gitu. Lebih sakti kalau Gurunda itu. Cuman kan saya bukan mau menjatuhkan orang, tapi kalau kita mau bongkar-bongkaran, tak bongkar semua. Kalau Ya Bang diceritakan Slayer Dinda Kores tadi. Kita yang baru kayak bongkar gitu. satu yang dari aku. Gurunda udah bongkar 2 tuh. Kalau Apalagi Dinda nanti kita Kores bongkar kita lagi yang cerita bawah-bawahnya mau tuh. dibayar 1 juta, terus mau dikasih yang itunya, aku juga ada yang kayak gitu-gitu banyak. Iya.
Iya, motonya gitu Bang Zuma. Kalau Bang Slayer itu motonya kan duar, selamat datang di kebenaran. Kalau Oten duar, selamat datang di celana melorotnya. Cuman kan kita Islam itu enggak ngajarin kita Kesana arah pemikiran itu. nyakitin orang. Debat di diri kita. Itu perginya. Aduh, pokoknya cobaan bertubi-tubi. Ini Ustaz Sugi lagi Ada mikir apa nih. ya Kalau dengan aku nggak suara ada ya. kita ya? Asatidz ada apa dengan suara kita? Apa memang membuat getaran-getaran di bagian bawah mereka gitu atau gimana ya? Kok bisa Bagaimana gitu? sama saya berani, tahu sendiri saya orangnya kayak apa kan? Tidak bisa. Mereka itu memang kesengsem sama debater Muslim. Bang Akhi Zugi sudah sebut malam kemarin itu ya. Alasannya apa? Iya. Dan betul. pertanyaan Bang Zugi nggak dijawab. Kenapa muslimah debater muslimah itu nggak pernah kesemsem sama debater Oten? Kenapa? Coba. Karena nggak sunat. Tuh. Bukan, karena debater Kristen goblok. Karena debater Kristen goblok, nggak ada yang pinter. Mana ada yang kesengsem cewek Muslim?